Assalamualaikum Subbreaker. Sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau bawain dongeng yang berjudul Hero Doyan Tidur. Untuk kalian yang baru gabung, bisa nonton video part sebelumnya di notifikasi di atas ya. Atau bisa juga langsung ke playlist yang udah ada. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Fokuskan serangan padanya, perintah wanita itu kepada tim partinya sambil menggendong tubuh Sunny. Setelah mendengar perintah dari wanita itu, keempat orang anggota party dengan segera memberikan serangan kuat kepada monster Dajjal. Push, swing, fup. Skill yang kita bisa bilang adalah jurus ulti dari masing-masing player. Ya, itu adalah serangan yang sulit untuk ditahan, bahkan untuk sekelas boss raid sekalipun. Teriak monster Dajjal. Ding! Bunyi notifikasi yang muncul. Kamu telah mengalahkan monster Dajjal, Lord Abdullikan. Anda telah mencapai pencapaian yang luar biasa. Semua statistik meningkat menjadi 10 poin. Monster Dajjal pun menghilang menjadi serpihan debu dan bagian bawahnya dipenuhi dengan barang-barang yang berkilau seperti harta karun. Dari item yang bersinar dalam cahaya keemasan hingga item yang bersinar dalam warna ungu. Itu diisi dengan item nilai unik hingga kelas heroes. Bahkan ada item kelas anjing ranking lewat. Bahkan ada item kelas legend di antara mereka. Melihat itu, wanita yang menggendong Sunny melihat ke player lain dan menundukkan kepalanya sembari berucap, "Terima kasih semuanya atas bantuannya." "Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, kaulah yang melakukannya hampir semuanya." Itulah yang dikatakan Tangguri, kesatria yang mengenakan baju besi full plate itu. "Pak Tua Tangguri benar. Ini semua berkat Mbak Rin," timpal Sunny yang masih berada dalam pelukan seorang wanita yang disebut pemimpin guild itu. Jika bukan Paman Tangguri dan Mbak Rin, siapa lagi yang akan menerima semua damage itu? Tambah player wanita yang memakai baret hijau di kepalanya. Terlihat sebagian besar rekan yang lain tampaknya setuju. Kemudian seorang pria yang terlihat mempunyai wajah yang kaku mengerutkan kening dan berkata seolah ia tidak puas, "Aku setuju Rin bertarung dengan baik. Tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan mudah jika Yuna ikut bersama kita. Kenapa dia tidak ikut raid hari ini?" Dengan wajah kesal, Sunny pun langsung ngegas ke Kaiser. "Tidak! Aku paham kau akan marah jika kami melakukan kesalahan. Tapi jangan berani-beraninya kau menyeret Yuna. Itu benar. Yuna gak ikut karena dia sakit dan harus ke rumah sakit hari ini." Dia pergi ke rumah sakit toh. Maaf, aku gak tahu," jawab pria yang mengenakan perlengkapan bandit bernama Kaiser sambil mengalihkan pandangannya. Kaiser nggak tahu kalau Yuna pergi ke rumah sakit. Makanya si Kaiser ini nyindir Yuna yang nggak ikut misi pada kali ini. Melihat Kaiser seperti itu, dua wanita yang tersisa tersentak dan mendecakkan lidah mereka. "Lain kali jangan bicara sebelum kau mengetahui faktanya. Coba kamu diam aja, pasti nggak akan disalahin kan?" Timpal dua wanita dengan wajah identik kecuali warna rambutnya. Nah, Subbreaker, Ai sama Siti ini adalah kembar beneran di dalam dunia nyata. Jadi sang kakak itu adalah Ai berambut pirang dan sang adik bernama Siti berambut perak. Mendengar Ai dan Siti ngomel, Kaiser tidak mengatakan apapun. Ia hanya menghindari tatapannya sambil ngedumel gak jelas. Pemimpin guild bernama Rin memandang mereka dan tersenyum. "Ngomong-ngomong,
Yuna bilang kalau dia ingin mengundang abangnya. Tapi bukankah dia harus rank unik agar bisa gabung? Menanggapi kata-kata Sunny, pemimpin guild Rin tersenyum sambil menjawab. Kurasa Yuna sudah mengetahui itu dan mengatakannya padamu. Itu benar, tidak mungkin Yuna tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu yang lainnya, tapi dia pasti mengetahui dengan baik peraturan itu. Jawab Kaiser setuju. Kalau begitu kenapa kau tadi masih menyerangnya? Aku nggak nyerangnya kok. Aku cuma khawatir dia nggak ada di sini. Jawab Kaiser malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oke, Sabreaker, Bang Ji kasih tahu dulu nih ya tentang party ini. Jadi mereka ini ternyata satu guild loh. Nama guildnya itu adalah Guild Hero. Ada total 7 anggota, 7 guild termasuk Yuna. Nah, meskipun hanya guild kecil, mereka ini kayak ya overpride lah ya. Enggak sih kalau overpride ya. Intinya ya mereka bangga lah gitu, proud, bukan pride sih. Mereka bangga dapat setara dengan guild-guild besar lainnya. Terus guild masternya ini namanya Rin dan Sunny, berada di rank legendary. Selain itu ada Tangguri, Yuna dan Siti yang berada di rank heroic. Ai berserta Kaiser sama-sama berada di rank unik. Sebuah guild elite kecil yang hanya memilih player terbaik dari yang terbaik. Meskipun mereka itu nggak ngejar untuk menjadi guild elite, tetapi syarat pendaftarannya adalah kau harus setidaknya berada di rank unik. Itulah yang membuat banyak player nggak bisa bergabung di guild ini. Oke, kita lanjut ya. Oh, jika membicarakan abangnya Yuna, ku harap aku juga bisa mengundang adikku ke guild ini juga, ucap Rin. Kau punya adik? Tanya Sunny kaget. Apa ranknya? Rin tertawa mendengar kalimat Kaiser. Dia rank unik kok, karena ini syarat yang kau buat. Mana mungkin aku melanggarnya. Ranknya baru-baru ini naik ke unik dan berharap bisa bergabung dengan kita. Oh, cepetan beritahu dia untuk cepat mendaftar. Level berapa dia? Melihat Sunny heboh, Rin menjawab sambil tersenyum lagi. Dia baru level 50, tapi memang baru mulai sebulan sih. Mendengar hal itu, Ai dan Siti pun berkomentar. Karena level 30-60 itu adalah trial pertama, seharusnya mencapai level 50 bisa memakan waktu sampai 2 bulan. Wah, gak kusangka dia bisa mencapai rank unik dan level 50 dalam sebulan aja. Dia pasti hebat. Melihat bahwa fakta adikmu belum diundang sekarang, sepertinya kamu akan mengundangnya ketika ia mencapai level 100 ya. Kalau begitu, aku menyetujuinya, jawab Kaiser. Aku juga menyetujuinya. Kami setuju. Mengapa kamu memutuskan untukku? Tapi aku setuju sih, tegas Siti. Ya, jika untuk adikmu, tentu saja aku setuju, jawab Sunny sambil turun dari gendongan Rin. Lah, apa kau sudah baik-baik saja? Iya, sejujurnya dari tadi aku udah pulih kok. Hehehe. Ketika semua orang setuju, Rin pun menundukkan kepalanya sembari tersenyum kecil, seolah mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Itulah kenapa sepertinya aku gak bisa login di akun utamaku untuk kedepannya. Oh, untuk membantu adikmu. Rin pun mengangguk pada ucapan Kaiser. Di idea, sulit untuk mengumpulkan item yang kau butuhkan. Saat berburu itu lebih banyak mendapatkan bahan mentah daripada item yang sudah jadi. Dan banyak orang yang membuat sub akun dengan kelas yang fokus pada manufaktur. Ya, kurasa membantu adikmu dengan sub akun seharusnya lebih efisien daripada memakai akun utamamu, ucap Kaiser. Kalau gitu kami harus bermain solo dong, tambah Tangguri. Terlihat si anak kembar mengeluh karena mereka hanya akan bermain berdua saja untuk kedepannya. Aku harus berburu berdua bersamanya dong. Kau tahu aku juga membencinya bukan? Timpal Siti kesal. Ketika melihat semua player tampak baik-baik saja dan tidak keberatan, Rin pun merasa bersyukur. Karena kita akan mengurangi waktu yang kita habiskan untuk melakukan raid. Aku khawatir mereka akan protes. Tapi melegakan mengetahui mereka tidak keberatan dengan itu. Ya, itu karena semua teman-temanku adalah orang yang baik.
gumam Rin dalam hati. Setelah itu, Rin tersenyum dan berkata, "Okelah kalau begitu, aku akan membagikan itemnya." Seketika semua player pun tampak antusias. "Aku paling suka yang ini. Terakhir kali kakakku mengambil sesuatu yang lebih tinggi dariku. Jadi kali ini giliranku. Hei, kita bisa meluangkan waktu untuk membaginya. Hahaha, item magician akan menjadi milikku." Riuh semua anggota guild karena mereka mendapatkan drop item yang lumayan banyak pada misi boss raid kali ini. Singkat cerita, mereka semua telah mengumpulkan semua item ke dalam inventory masing-masing. Kemudian, Ketua Guild Rin berkata, "Baiklah, karena kita udah selesai mengumpulkan semuanya, ayo kembali ke markas guild dan membagikan itemnya." "Siap, laksanakan," jawab anggota kompak. "Mbak Rin, sampai jumpa nanti," ucap Sunny. "Iya," jawab Rin. Kemudian semua orang merobek gulungan yang berfungsi untuk teleportasi ke markas guild. Sembari merobek gulungan teleportasi, Rin bergumam, "Aku akan login ke sub akunku setelah membagikan itemnya." Yun bilang untuk bertemu di kota Reha kan? Scene pun berpindah di dalam dungeon rahasia di mana Yunsung yang MC OP GGWP berada. Ding! Terlihat sebuah pesan muncul di depan Yunsung. "Kamu telah mengalahkan roh prajurit orc. Kamu telah mendapatkan 1 DP karena efek Thanatos Dream." Yunsung mengalahkan 2 monster roh prajurit orc secara bersamaan. Levelnya tidak naik, tapi itu tidak membuatnya kecewa. Sebaliknya, Yunsung melihat ke pintu di depannya dan berjalan menuju pintu itu. "Aku akan mengeluarkan seluruh kemampuanku kali ini. Siapa yang menyangka kalau ada lantai lain? Karena aku sudah mendapatkan DP yang cukup, kali ini aku akan menggunakan skill Death's Rest. Karena HP ku sudah cukup juga dan aku merasa baik-baik saja. Haruskah aku masuk sekarang?" gumamnya sembari meletakkan tangan di depan pintu dungeon. Ketika Yunsung meletakkan tangannya di pintu ruangan bos, sebuah pesan berwarna merah pun muncul di depannya. Ting! Setelah Anda memasuki kamar bos, Anda tidak dapat keluar atau menggunakan gulungan transportasi sampai bosnya dikalahkan. Apakah Anda ingin memasuki kamar Karak, one who lost his wisdom? "Ya," jawab Yunsung dengan senyuman penuh percaya diri. Begitu Yunsung menjawab, gerbang batu besar itu mulai terbuka dengan lebar dan sebuah aula besar pun muncul. Terlihat seonggok monster besar tertidur dengan posisi duduk. Wah, besar sekali. Sepertinya ini 5 kali ukuran ruangan bos menengah. Ya, itu wajar sih, karena tubuh monster ini sangat besar, ucapnya sambil memperhatikan monster yang tertidur itu. Namun Yunsung berpikir dalam hati dengan ekspresi penuh antisipasi daripada ketegangan. Ia pun berpikir dalam hatinya bahwa monster raid dibagi menjadi beberapa fase. Jika Yunsung menggunakan skill ultinya sekarang dan kemudian monster itu masuk ke fase berikutnya, Yunsung pasti tidak akan bertahan lama. Dalam hal ini, Yunsung berencana melewati fase 1 tanpa menggunakan ultinya. Dan begitu monster tersebut memasuki fase kedua, maka ia akan menggunakan Reaper Chains bersama dengan Death of Rest. Ketika Yunsung sedang menyusun rencana, monster Karak itu membuka matanya. Suara raungan dari monster Karak itu. Yunsung pun terkejut dengan raungan besar yang seolah-olah membuat gendang telinga akan pecah. Anjrot, aku bergeming karena aumannya. Baiklah, jadi inilah bos bernama itu, ucapnya sembari menyiapkan posisi pedang yang Yunsung genggam. Ayo kita mulai, teriaknya sambil melompat ke arah monster Karak itu. Tiba-tiba pandangannya menjadi kabur dan penglihatannya secara bertahap menjadi gelap. Sialan,
Padahal ada bos monster di hadapanku. Aku tidak bisa tertidur sekarang, gumamnya dalam hati. Dan sebuah pesan pun muncul dalam huruf putih di layar biru. Skill Thanatos Narkolepsi telah aktif. Kamu akan dipaksa untuk tertidur. Bahkan jika kapsulnya rusak sampai keluar secara paksa, karakternya tetap ada di dalam game. Jadi Anda bisa log out. Anda tertidur di tengah-tengah pertarungan. Skill Thanatos Somnambulism atau Sleepwalking Dead akan diaktifkan. Sial! Kalimat yang Yunsu ucapkan sebelum benar-benar tertidur di dalam game. Saat Yunsung kesal dengan skill narkolepsi yang tiba-tiba aktif di saat yang tidak tepat, tim manajemen user pun bersorak secara bersamaan. Hurrah! Anjrit. Sampai admin game aja seneng coba kalau dia tidur. Emang gak ada obat Babang Yunsung ini buat geger satu kantor coba. Sempurna. Skill narkolepsi aktif pada saat yang sangat penting, ucap seorang karyawan yang bertugas. Sebagus apapun skill sleepwalkingnya, tidak mungkin ia bisa membunuh monster boss seperti Karak, timpal karyawan lain. Ketika semua orang dalam suasana hati senang karena Yunsung tertidur, seorang karyawan bertanya kepada Ketua Jo. Tapi Ketua, hahaha, iya ada apa? Ini tentang skill sleepwalking Thanatos. Bukankah itu skill yang bisa bergerak dengan kontrol yang persis mirip dengan pemain aslinya? Jadi, bukankah kontrol pengguna Yunsung tetap seperti itu? Kalau begitu, apa dia seharusnya bisa mengalahkannya? Mendengar itu semua, karyawan lain pun menghela nafas. Memangnya kapan aku bilang dia tidak akan bisa mengalahkannya? Jawab Kepala Jo. Karyawan tadi pun kaget dengan jawaban Kepala Jo. Kepala Jo pun melanjutkan perkataannya. Kurasa itulah alasannya. Sesaat sleepwalking Thanatos aktif, dia seharusnya bisa dengan mudah menyelesaikannya. Jika dia memiliki Rest of Death dan Reaper Chance, dia akan mudah menyelesaikan tahap kedua. Suasana yang gembira dengan cepat menghilang. Tetapi Ketua Jo masih memiliki senyum di wajahnya. Karyawan lain bingung dong dengan senyuman Kepala Jo. Lalu mengapa? Tanya seorang karyawan. Ketua Jo menjawab dengan senyum lebar. Haha, kau akan segera melihatnya. Tampaknya dewa belum membuatku kecewa. Mendengar kalimat itu, staf lain pun fokus pada Yunsung karena penasaran. Singkat cerita, 20 menit kemudian, Anda telah mengalahkan Karak yang kehilangan kebijaksanaannya. Isi pesan notifikasi pada layar Yunsung yang sedang tertidur. Pertempuran yang menghiasi layar pengawas telah berakhir. Pertarungan yang bahkan staf dari manajemen user itu kepo untuk melihatnya secara langsung. Dan tanpa disadari, para staf karyawan pun berseru kagum atas pertempuran spektakuler kayak di film-film. Wow. Seperti seorang kesatria ya, dengan ilmu pedang yang halus dan gerakan yang tepat dan canggih. Bahkan, Bos Karak tidak bisa berbuat apa-apa dengan skill itu. Samar-samar terdengar pujian dari beberapa karyawan yang menyaksikan pertarungan Yunsung dari layar kaca. Ini benar-benar hebat. Dia memiliki mekanik yang lebih baik dari user Yunsung. Sungguh luar biasa bisa melihat itu. Ternyata ketika dia menggunakan skillnya secara efisien, dia mampu melakukan ini, ucap karyawan yang bertugas. Ya, karena kecerdasan buatan Idea itu sempurna, tegas Kepala Jo. Hasil dari melihat pertempuran yang mendebarkan itu sangat luar biasa. Semua orang itu nggak berpikir untuk pergi bekerja akhirnya, dan malah mereka berkonsentrasi pada layar yang berisi karakter Yunsung. Pertarungan yang bahkan Ketua Jo kagumi. Namun bukan hal itu yang diinginkan Ketua Jo. Hah? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Ucap seorang karyawan. Karakter Yunsung yang muncul di layar dengan santai berbalik setelah mengalahkan Bos Karak. Dan kemudian
berbaring di lantai untuk tertidur. Terlihat semua karyawan yang kagum tadi heran dan bertanya-tanya dong, kenapa karakter Yunsung tidak mengambil drop itemnya dan malah memilih untuk tidur. Jika tidak segera diambil, semua drop item itu akan segera menghilang. Hahaha, inilah yang sedari tadi aku maksud. WK. Itu membuatku lega. Terlihat sekali kepala Joe yang puas karena Yunsung tidak mengambil drop itemnya. Jadi gini Sabreaker, skill sleepwalking Thanatos hanya akan aktif saat pertarungan berlangsung. Dengan kata lain, saat musuhnya telah kalah, user akan kembali tidur. Dan saat hidden dungeon telah terselesaikan, maka dungeonnya akan reset dan user akan dikirim kembali ke desa terdekat. Itu artinya drop item akan menghilang saat player mengalahkan bosnya. Jadi pokoknya Yunsung ini menang ya. Iya dia menang, berhasil gitu ngalahin bos karak ini. Ya tapi dia gak dapat item apa-apa bos. Ya kasihan amat kan, gede hak doang. Oke, scene berpindah ketika Yunsung yang keluar dari kapsul karena narkolepsi. Yunsung mengepalkan tangannya karena kesal. Sialan, apa-apaan game ini? Ayolah, game macam apa yang memiliki narkolepsi? Meski aku tahu kalau tanpa sadar tertidur itu disebut narkolepsi, tapi tetap aja, ucapnya kesal. Namun, Yunsung mencoba tenang dan berpikir bahwa sisi baiknya ia bisa mendapatkan statistik selama 8 jam atau lebih saat tidur. Karena ia hanya bermain selama 4 jam secara real time. 8 jam, setidaknya 40 jam. Maka statusku bertambah 40. Selain itu, aku akan memiliki banyak poin yang tersisa dengan naik level. Tiba-tiba, HP-nya Yunsung berdering. Yunsung segera mengangkat teleponnya. Assalamualaikum. Oh Jewan, ada apa? Scene berpindah lagi di lapo tuak terdekat. Cheers. Celeting. Suara gelas tuak yang beradu. Mantap, ucap Yunsung. Aku tahu. Sudah berapa lama ya sejak terakhir kita bertemu? Tanya pria berkacamata yang duduk di depannya. Yah, aku lumayan sibuk sih. Tenang, aku paham kok. Kau kan bekerja dan menjaga Yuna secara bersamaan, ucap pria berkacamata itu. Pria berkacamata itu bernama Jeong Jae-won, atau kita panggil aja Jae-won ya Sabreaker. Jae-won ini teman baiknya Yunsung saat SMP dan masih berhubungan baik hingga sekarang. Apa terjadi sesuatu yang baik? Kenapa kamu menelponku? Tanya Yunsung. Hehehe, aku mendirikan perusahaan agensi YouTuber sekarang. Apa? Selamat ya Jae-won, kau benar-benar berhasil, ucap Yunsung senang. Ha, benar kan? Apa kau tahu seberapa kerasnya aku berusaha agar sampai ke sini? Apa kau akan membuat iklan atau hanya membuat video saja? Tanya Yunsung penuh antusias. Kurasa aku akan mulai dengan hal yang mudah lebih dulu, seperti edit video tentang makan makanan yang enak, dan tentunya video tentang idea. Video tentang idea? Tanya Yunsung sambil mengulang perkataan Jae-won. Jae-won tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak seperti game lain. Idea memiliki rasio waktu 1:5, sehingga memiliki kelemahan tidak dapat live stream di sana. Tetapi meskipun demikian, popularitasnya tidak berkurang karena itu menyenangkan. Bahkan setelah 1 tahun berlalu, popularitas game ini semakin meningkat di seluruh dunia. Yah, kau benar. Yunsung pun mengetahui fakta baru ini. Tentu aja Yunsung gak mengetahui hal ini dengan baik, karena ia baru saja memulai bermain game idea ini. Ia baru benar-benar main gitu baru 1 hari. Jae-won terus menjelaskan pada Yunsung. Jadi, jumlah orang yang mengedit video mulai meningkat karena YouTuber gak dapat melakukan live streaming pada game idea ini. Mereka harus membuat video sebaik mungkin untuk menghasilkan uang. Selain itu, akhir-akhir ini trennya fokus pada mekanik player yang bagus.
Jadi harus mengedit videonya agar semuanya terlihat lebih jelas. Jadi maksudmu kau membuat perusahaan edit video untuk membantu mengedit video tentang idea? Ya, benar. Lebih tepatnya sih kami ini spesialis dalam mengedit video idea. Yunsung hanya menganggukkan kepalanya sambil mengangkat gelas tuak yang ia pegang dan berkata, "Kalau gitu kau akan sibuk dong." Iya, itu benar. Apakah ada YouTuber yang sudah kau kontrak? Hei, baru sehari sejak aku membuka perusahaan. Tentu aja kami belum punya. Besok kami akan mulai mengontrak YouTuber yang memiliki potensi. Hahaha, hari yang sibuk teman. Timpal Yunsung. Mari kita bicara tentang dirimu sekarang. Dengan kepribadianmu itu, aku tahu kau tidak akan keluar dari pekerjaanmu begitu saja. Sambung Jaewon. Apa rencanamu? Yunsung pun tertawa mendengar ucapan Jaewon. Kau benar-benar mengenalku dengan baik, bro. Jawab Yunsung. Hehehe, aku kan udah lama kenal sama kamu. Cepat katakan padaku, apa rencana besarmu itu? Idea, jawab Yunsung tegas. Apa? Iya, aku akan menghasilkan uang dengan idea ini. Apa kau sering memainkan idea? Tanya Jaewon lagi. Tidak, aku baru memainkannya hanya sehari. Mendengar hal itu, Jaewon pun terkejut dan bingung. Dengan tatapan penuh harap, Jaewon pun kembali bertanya pada Yunsung. Bro, jadi kau dapat kelas apa? Aku tahu kau pasti akan menanyakannya. Aku dapat rank dewa. Mendengar kalimat yang bukan main itu membuat Jaewon terdiam membisu. Dengan tangan gemetar, Jaewon segera meminum tuaknya. Ia menatap Yunsung dan bertanya, kamu level berapa sekarang? Aku sih gak yakin ya. Mungkin sekitar 30-an. Apa? Itu hanya dalam sehari? Iya benar, baru sehari di dunia nyata. Tepatnya sekitar 8 jam lah. Gila, gumam Jaewon yang masih nggak percaya. Hei, ayo kita buat video bersama, ucap Jaewon. Apa? Lupakanlah, kenapa harus aku? Kau mendapat tawaran untuk jadi pro player saat kau masih kecil. Selain itu, kau dapat rank dewa sekarang. Hah, itu semua masa lalu, ucap Yunsung Sans. Bro, apa kau tahu berapa penghasilan YouTuber per videonya? Memangnya berapa sih? 10.000 bu. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Yunsung yang membuatnya ngelak sebentar. Ayolah, itu berlebihan. Jaewon pun langsung memotong ucapan Yunsung. Video yang bagus dibayar 10.000 won per bulan. Dan salah satu YouTuber yang bekerja sama denganku memiliki mekanik yang bagus. Dan kau tahu berapa penghasilannya? Orang itu menghasilkan 100.000 won dalam 1 bulan. Mendengar itu, Yunsung menatap Jaewon dengan tatapan kosong sembari berucap, "Di mana?" "Hah?" jawab Jaewon heran. "Kontraknya. Di mana aku harus tanda tangan?" ucap Yunsung bersemangat sembari memegang pulpen yang entah dari mana datangnya. Nah, Subbreaker, sampai di sini dulu untuk part 4-nya ya. Oh ya, Bang Ji minta tolong dong pada laporan ya di kolom komen. Audionya aman gak nih? Soalnya di 2 video terakhir ada beberapa Subbreaker yang komplain audionya kecil lah, suaranya kecil lah. Ya, Bang Ji harap sih aman audionya. Tuh ada Bang Ke tuh lagi ngerusuh di belakang. Oke. Makasih banyak yang udah sempetin nonton dan like videonya. Jangan lupa tinggalin jejaknya ya. Bang Ji pamit. See you.